Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bisa bertemu kembali pada saat ini. Kita boleh bersama-sama merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita awali pagi kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita renungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat, bahkan pengertian, agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ini. Terlebih dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan agar dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami. Di dalam dan oleh nama-Mu, kami berdoa dan memohon. Amin. Sesuai dengan nas Gereja Kalimantan Evangelis, renungan firman Tuhan terdapat dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-25 menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini dengan perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Sebagai orang percaya, tentu kita ingin agar diri kita ini bisa terus terjaga, jauh dari dosa, hidup kudus, tidak tercemar oleh kekotoran yang ada di dalam dunia ini. Walau demikian, dalam keseharian ada begitu banyak hal yang dapat menjadi suatu tantangan dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat dalam kitab Yudas, ia mau menasehatkan agar kita hidup untuk meneguhkan iman. Tentunya ketika Yudas menulis suratnya ini ada maksud dan tujuannya. Ia menghendaki agar orang-orang percaya dapat membangun iman mereka kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali melalui Yudas pada saat ini, ia mengajak setiap umat Tuhan untuk dapat mengingat kembali kepercayaan mereka yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul. Selain itu juga ia mau agar setiap umat dituntut untuk dapat memberikan suatu kesaksian kehidupan yang suci. Artinya dengan membangun diri sendiri di atas dasar iman yang teguh, dengan berdoa dalam Roh Kudus, dengan memelihara diri kita sendiri dalam kasih Allah, dan tentunya juga dengan menantikan
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus membangun iman yang teguh? Karena saat ini, sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa telah banyak muncul guru-guru palsu. Begitu banyak muncul ajaran-ajaran sesat yang tentunya menyimpang dari pengajaran firman Tuhan. Dan tentunya kita harus dituntut agar kita boleh bijak dalam memilih, dalam membedakan baik ataupun buruk. Mana yang benar, mana yang sesat, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang harus kita tinggalkan. Ketika kita dapat membentengi hidup kita dengan iman yang teguh, maka sudah pasti kita tidak akan bisa terpengaruh dengan segala ajaran-ajaran sesat. Kita juga tidak akan terpengaruh dengan mereka, dengan para pengejek-pengejek ini yang tentunya menjadi pemecah belah. Mereka yang senantiasa hidup di dalam kefasikan. Mereka yang senantiasa hidup dikuasai oleh keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sebagai umat diajak agar kita boleh bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap bagian kita, baik dalam firman Tuhan, baik dalam doa, baik bagaimana pengendalian diri kita, baik ketika kita bisa menunjukkan belas kasihan kita, bahkan ketika kita juga boleh menjadi saksi untuk dapat menjadi berkat bagi saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Tuhan begitu sangat sayang kepada kita semua. Oleh sebab itu, mari kita jaga, mari kita pelihara belas kasihan yang telah diberikannya kepada kita pada saat ini dengan menjaga iman kita agar kita tetap teguh, agar kita tetap percaya kepadanya. Dan tentunya juga ketika kita sudah percaya kepadanya, ketika iman kita sudah teguh, ketika kita sudah diselamatkan, kita pun juga harus bisa menjadi saksi untuk dapat menceritakan ataupun untuk dapat memberitakan Injil ini kepada saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Dengan cara merampas hidup saudara-saudara kita yang hidup di dalam kefasikan. Kita harus menyadarkan mereka, kita harus mengingatkan mereka, kita harus mengajak mereka agar mereka bisa ikut serta dalam persekutuan ibadah, dan juga mereka juga boleh percaya, menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil yang telah kita siarkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ajaran-ajaran, pokok-pokok ajaran daripada setiap rasul-rasul menghendaki bahwa setiap kita yang pada saat ini mengambil suatu keputusan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, baik di dalam iman kita, baik di dalam setiap doa kita, dan bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita, bahkan bisa juga ketika kita boleh menjadi saksi. Dan tentunya orang beriman harus berani menunjukkan jati dirinya. Ia harus berani menjauhkan dosa-dosa, dan ia harus berani melepaskan diri mereka dari dosa supaya mereka pula bisa diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus menolong dan memampukan kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.